Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferry Muklis dengan NIM 09031281924066. Pada pagi hari ini akan melakukan presentasi mengenai proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul penerapan metode user-centered design pada perancangan interface aplikasi sistem informasi rekapitulasi administrasi pegawai berbasis website pada Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dipresentasikan guna memenuhi nilai UAS mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja ke slide selanjutnya. Untuk materi presentasinya sendiri ada 5 bab. Yang pertama ada pendahuluan untuk mengetahui latar belakang, tujuan, manfaat, serta batasan masalah penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka untuk mengetahui ilmu yang terkait dengan penelitian beserta tools yang digunakan di dalam penelitian. Yang ketiga ada metodologi penelitian yang akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini. Yang keempat ada tempat dan waktu penelitian yang akan menjelaskan waktu dan tempat penelitian dilakukan. Dan yang terakhir yaitu jadwal penelitian yang akan menjelaskan rencana jadwal penelitian yang akan dilakukan. Baiklah, selanjutnya itu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini sendiri itu ada di Dinas Pendidikan Kota Palembang ini merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang pendidikan Kota Palembang. Nah, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, tentunya Dinas Pendidikan Kota Palembang memiliki SDM yang berada di dinas tersebut. Nah, hal itu membuat dinas harus memiliki sebuah sistem administrasi yang baik untuk memantau pegawainya. Tanggung jawab dari dinas ini sendiri dipegang oleh bidang tanggung jawab dari sistem administrasi pegawai di dinas ini dipegang oleh bidang umum dan kepegawaian. Saat ini bidang umum dan kepegawaian masih melakukan pendataan secara manual di sistem administrasi pegawai di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Contoh yang dapat ditemui dalam sistem administrasi ini yaitu rekapitulasi administrasi pegawai yang salah satu fungsinya digunakan untuk mencatat data-data surat tugas izin dari pegawai dinas yang masuk. Kegiatan manual ini dilakukan oleh pegawai bidang umum dan kepegawaian di bidang resepsionis. Kegiatan pendataan yang masih dilakukan secara manual tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah yang terjadi dalam proses pendataan surat tugas dan surat izin ini adalah banyaknya data yang harus ditulis secara manual yang tentu saja rawan terjadinya kesalahan yang tidak disengaja. Selain itu, banyaknya waktu yang termakan untuk menulis datanya secara manual di buku catatan membuat proses pendataan menjadi lama, lalu berkas surat yang telah didata pun harus disusun lagi ke dalam sebuah album memo yang tentunya akan merepotkan, karena banyaknya surat yang sudah menumpuk pada sebelumnya. Setelah proses pendataan selesai, proses rekapitulasi pun dilakukan dengan cara mengecek dan mencocokkan data dengan kategori yang ada di buku catatan dan berkas yang ada di album memo secara manual satu persatu. Masalah lain pun timbul apabila berkas surat yang ada di album memo rusak ataupun hilang. Masalah yang ada dalam proses pendataan rekapitulasi yang dilakukan secara manual oleh pegawai bidang umum dan kepegawaian di bagian resepsionis ini tentunya akan berdampak terhadap berkurangnya efektivitas pekerjaan tersebut. Berdasarkan dari masalah tersebut dan hasil pengamatan wawancara yang dilakukan di lapangan, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan sebuah sistem informasi rekapitulasi administrasi berbasis website yang dapat mencatat data surat tugas dan surat izin yang masuk serta menyimpannya secara digital. Lalu dapat memberikan rekapitulasinya secara langsung dengan fitur yang dapat membagi informasi rekapitulasinya berdasarkan kategori yang diinginkan. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis pun tertarik untuk merancang interface sebuah sistem informasi berbasis website yang dapat meningkatkan efisiensi dari pekerjaan yang ada di dinas tersebut. Dengan menggunakan user-centered design, perancangan prototipe aplikasi berbasis website menggunakan metode UCD dapat memudahkan pengguna untuk memahami alur kerja dan fungsi aplikasi hanya dengan sekali percobaan, walaupun metode UCD merupakan paradigma baru dalam perancangan aplikasi berbasis website. Selanjutnya, tujuan penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode user-centered design pada perancangan interface aplikasi sistem informasi rekapitulasi administrasi pegawai berbasis website pada Dinas Pendidikan Kota Palembang sesuai kebutuhan dan keinginan pegawai bidang umum dan kepegawaian selaku pengguna akhir atau end user. Lalu untuk manfaat penelitian ini sendiri, adapun yang pertama ada rekomendasi rancangan interface aplikasi sistem informasi rekapitulasi administrasi pegawai berbasis website yang dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan menerapkan metode user-centered design. Yang kedua, manfaat dari penelitian ini sebagai sumber rujukan ilmiah bagi penelitian lain yang ingin meneliti permasalahan sejenis. Lalu untuk batasan masalahnya sendiri, yang pertama ada data kebutuhan dan keinginan pengguna diambil dari hasil focus group discussion yang telah peneliti lakukan bersama dengan pegawai Dinas Pendidikan Kota Palembang bidang umum dan kepegawaian. Yang kedua ada data surat yang dikelola dalam penelitian ini adalah surat tugas dan surat izin di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Yang ketiga adalah rancangan prototipe aplikasi pendataan surat ini berupa prototipe dengan ketelitian tinggi atau high fidelity prototype. Yang keempat, yaitu pegawai Dinas Pendidikan Kota Palembang, bidang umum dan kepegawaian adalah pengguna akhir atau end user pada penelitian ini. Bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yang merupakan ilmu yang digunakan dalam penelitian ini beserta tools-nya. Yang pertama, ada UCD, User-Centered Design atau desain yang berpusat pada pengguna merupakan suatu metode teknik perancangan suatu sistem dengan menjadikan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistemnya agar dapat meningkatkan kepuasan dan kenyamanan dari pengguna tersebut. Lalu selanjutnya itu prototype. Prototype sendiri merupakan visualisasi atau perwujudan desain suatu sistem yang dapat berinteraksi dan memberikan stimulasi terhadap gambaran produk yang sedang dirancang. Lalu untuk tools-nya sendiri ada Figma. Figma adalah aplikasi desain UI dan UX berbasis browser untuk membuat desain prototipe dan alat pembuat kode. Lalu bab selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk material penelitian ini sendiri, untuk objek dan subjek penelitiannya, objeknya yaitu merancang aplikasi sistem informasi rekapitulasi administrasi pegawai berbasis website pada Dinas Pendidikan Kota Palembang. Subjeknya sendiri yaitu pegawai Dinas Pendidikan Kota Palembang bidang umum dan kepegawaian. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri menggunakan observasi dan kuesioner. Untuk metode perancangan user-centered design, metode perancangan UCD ini terdiri dari yang pertama ada understand context of use atau memahami konteks penggunaan. Lalu ada specify user requirement, yaitu menentukan kebutuhan pengguna. Lalu ada design solution, yaitu solusi desain. Dan yang terakhir adalah evaluate against requirement atau mengevaluasi terhadap kebutuhan. Tahapan-tahapan tersebut disajikan di dalam diagram alir di bawah ini. Nah, bab selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk tempat penelitian ini tersendiri dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Palembang yang beralamatkan di Jalan Pramuka, Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Untuk waktu penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Mei 2022 hingga bulan September 2022. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini tersendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada memahami konteks penggunaan, understand context of use, yang dimulai dari minggu pertama bulan Mei sampai awal minggu pertama dari bulan Agustus. Lalu tahapan selanjutnya menentukan kebutuhan pengguna atau specify user requirement yang dilakukan selama seminggu yaitu di minggu kedua bulan Agustus. Lalu tahapan selanjutnya yaitu solusi desain atau desain solution yang dilakukan selama 4 minggu dimulai dari minggu ketiga bulan Agustus sampai minggu kedua bulan September. Lalu tahap yang terakhir yaitu evaluate against requirement atau mengevaluasi terhadap kebutuhan yang dilakukan selama 2 minggu yang dimulai dari minggu ketiga September sampai minggu keempat bulan September 2022. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.